Pernahkah kalian menonton sebuah musik video K-pop dan berpikir, gila, ini habis berapa duit? Selamat datang kembali di channel ini. Kita semua tahu, K-pop bukan cuma soal musik. Ini adalah industri visual. Ini adalah tentang fantasy, perfection, dan mari jujur saja uang. Jutaan dolar digelontorkan bukan hanya untuk membuat lagu yang catchy, tapi untuk membangun dunia imajiner yang membuat kita menahan napas. Dari menyewa seluruh lokasi Universal Studios, menghancurkan mobil seharga rumah mewah, hingga membuat film pendek berdurasi 15 menit, layaknya drama blockbuster. Hari ini, kita tidak hanya akan melihat siapa yang paling estetik, tapi kita akan membongkar dompet agensi. Kita akan membedah K-pop's Rishi's Comebacks, peringkat 10 musik video dengan budget produksi termahal yang pernah dikonfirmasi atau diestimasi dalam sejarah industri ini. Dan percayalah, peringkat nomor 1 mungkin akan mengejutkan kalian, karena ini bukan hanya tentang siapa yang paling populer sekarang, tapi siapa yang berani pertaruhkan segalanya saat itu. Siapkan camilan kalian. Ini adalah top 10 most expensive K-pop music videos, ranked and reviewed. Kita mulai hitungan mundur kita di posisi ke-10 dengan sebuah debut yang mengguncang industri pada tahun 2023. EXO dengan Mama. Mungkin $270.000 terdengar kecil jika dibandingkan standar 2026. Tapi ingat, ini adalah tahun 2012 dan ini adalah grup debut. SM Entertainment tidak main-main. Mereka tidak sekadar merilis boy group, mereka meluncurkan sebuah lore atau mitologi. Kemana perginya uang itu? CG dan kostum. Video ini penuh dengan efek visual, kekuatan super, teleportasi Kai, naga Kris, petir Chun. Setiap member memiliki set visual efek 5X sendiri. Ditambah lagi, video ini memiliki narasi pembuka yang ikonik dengan voice-over legendaris yang menjelaskan pohon kehidupan. Ini bukan sekadar MV. Ini adalah statement bahwa SM siap mendominasi generasi baru. Sebuah pertaruhan yang, seperti kita tahu, terbayar lunas. Naik ke posisi 9, kita punya ratu vokal, Mama Mo dengan Dekalkomani. Biasanya, grup vokal dikenal dengan MV yang simple, tapi RBW Entertainment memutuskan untuk go all out dengan budget estimasi $300.000. Uang ini tidak dihabiskan untuk ledakan, tapi untuk estetika dan detail. Perhatikan setnya. Lokasi syuting yang elegan, penggunaan mobil klasik, properti mewah, dan teknik pencahayaan yang sinematik. Ada adegan romance yang digarap dengan taste tinggi, serta efek mirroring yang halus namun rumit secara teknis. Ini adalah momen transisi Mamamoo dari grup yang funky menjadi wanita dewasa yang powerful dan classy. Budget ini membuktikan bahwa kemewahan tidak selalu harus berisik. Kadang kemewahan itu ada di ambience yang dibangun. Masuk ke era yang lebih modern di posisi ke-8, YG Entertainment kembali menunjukkan taringnya lewat Treasure dengan lagu Jikjin. YG mengonfirmasi bahwa mereka menggelontorkan dana sebesar 500 juta won untuk video ini. Kemana uang setengah miliar won itu pergi? Jawabannya ada di aspal. Supercars. MV ini memamerkan koleksi mobil mewah yang harganya selangit. Bukan sebagai pajangan diam saja, tapi dipacu dalam kecepatan tinggi. Selain itu, set panggung dengan lampu LED raksasa dan camera work yang dinamis membutuhkan biaya produksi teknis yang sangat tinggi. Yang menyebutkan ini adalah budget terbesar yang pernah mereka keluarkan untuk grup rookie saat itu. Jikjin adalah definisi harfiah dari membakar uang demi visual yang fast and furious. Di posisi ke-7, kita kembali ke tahun 2014 bersama legenda girl group 21 dan Come Back Home. Dengan estimasi biaya $500 juta Amerika, video ini lebih mirip film sci-fi daripada video klip musik. Konsepnya sangat ambisius. Sebuah dunia distopia di mana manusia lebih memilih realitas virtual daripada kehidupan nyata. Uang produksi tersedot habis-habisan untuk CGK, Computer Generated Imagery, membangun kota futuristik, laboratorium digital, dan efek visual. Saat mereka menghancurkan dunia virtual tersebut, bukanlah hal murah di tahun 2014. Kualitas grafisnya bahkan dipuji setara dengan film layar lebar Korea saat itu. Ini adalah bukti visi artistik YG yang selalu ingin selangkah lebih maju dari zamannya. Kalian mungkin bertanya, siapa Gangkis? Di posisi ke-6, ada sebuah grup yang mungkin terlupakan oleh banyak fans baru, tapi memegang rekor budget yang gila. Gangkis dengan Honey Honey. Agensi mereka, Core Contents Media, yang juga menaungi T-ara, dikenal terobsesi dengan cinema style MV. Dengan budget fantastis, $900.000, mereka menerbangkan seluruh member dan kru ke Eropa Italia untuk syuting. Bayangkan biaya logistiknya, tiket pesawat, akomodasi hotel mewah, perizinan lokasi di jalanan Eropa,
hingga menyewa aktor asing dan mobil-mobil antik. MV ini adalah sebuah travelog mewah berbalut drama. Sayangnya, besarnya budget tidak selalu menjamin kesuksesan komersial jangka panjang, menjadikan MV ini sebagai salah satu permata mahal yang tersembunyi dalam sejarah K-pop. Masuk ke 5 besar, kita punya Infinite dengan Destiny. Walim Entertainment tidak main-main. Mereka mengumumkan budget sebesar 1 miliar won. Apa yang membuat ini spesial? Ini adalah MV K-pop pertama yang syuting di Universal Studios Hollywood, Los Angeles. Lokasi yang kalian lihat di MV ini adalah lokasi yang sama dengan tempat syuting film Transformers, Inception, dan The Amazing Spider-Man. Mereka menyewa lokasi airplane wreckage, bangkai pesawat yang ikonik itu. Biaya perizinan, logistik menerbangkan kru ke LA, dan sewa lokasi setingkat Hollywood memakan porsi terbesar budget. Hasilnya, visual yang grand, sinematik, dan terasa sangat mahal. Tidak ada green screen di sini. Itu semua properti film asli. Tahun 2013 memang tahun yang gila. Di posisi keempat ada BIP dengan One Shot. TS Entertainment mengklaim biaya produksi mencapai 1 miliar won. Jika kalian menonton MV-nya, kalian tidak akan bertanya kemana uangnya pergi. Ini adalah film aksi berdurasi 7 menit. Syuting dilakukan di Filipina dan Korea. Mereka menyewa hanggar pesawat, sebuah kapal pesiar yacht mewah, mengerahkan puluhan figuran untuk adegan tawuran, mobil polisi, bahkan kendaraan lapis baja. Bukan cuma set, jalan ceritanya yang dramatis tentang penculikan, pengkhianatan, dan gunfight membutuhkan tim produksi film profesional. One Shot menetapkan standar baru untuk boy group yang mengusung konsep tough dan rebellious. Posisi ketiga dipegang oleh ratu konsep drama, T-ara. MV Cry Cry dan kelanjutannya, Lovey Duvey memiliki budget produksi 1 miliar won. Tapi ini bukan sekadar video musik, ini adalah mini drama berdurasi hampir 20 menit jika digabungkan. Biaya terbesar datang dari casting dan produksi. Mereka menggait aktor alis Korea, Cha Seung-won dan Ji Chang-wook, yang bayarannya tentu tidak murah. Ditambah sutradara film ternama, lokasi syuting di Busan yang disulap menjadi set film, noir, ledakan, dan aksi laga. T-ara di era ini benar-benar mendefinisikan apa itu skala blockbuster dalam K-pop. Mereka tidak menjual tarian, mereka menjual cerita. Melompat ke tahun 2024, di posisi runner-up, kita punya rekor baru yang dikonfirmasi. J.E. Delay dengan Super Lady. Soyeon sendiri mengungkapkan di acara Knowing Bros bahwa MV ini menelan biaya 1,1 miliar won. Angka yang fantastis untuk era modern, di mana banyak agensi mulai berhemat dengan green screen. Uang ini dihabiskan untuk skala. Mereka melibatkan 600 orang termasuk 100 penari latar dan 500 figuran untuk menciptakan adegan stadion yang megah tanpa CG berlebihan untuk keramaiannya. Sewa lokasi stadion besar, kostum custom made yang rumit, dan manajemen ratusan orang di set adalah mimpi buruk logistik yang memakan biaya besar. Ini adalah ambisi murni dari J.E. Delay untuk menunjukkan woman power yang tak terbantahkan. Dan akhirnya, di posisi nomor pertama sang legenda yang mungkin tak terduga, kita harus mundur ke tahun ke-1999, S199. S2 Cho, mengapa ini nomor 1? Karena value uang. Saat itu, SM Entertainment menghabiskan estimasi antara $700,000 hingga lebih dari $1 juta US dollar 1999. Jika disesuaikan dengan inflasi hari ini, nilainya bisa menembus $2,5 juta US dollar, hampir 40 rupiah miliar. Uang itu digunakan untuk memindahkan seluruh produksi ke New York City, menyewa set studio termahal, kostum desainer high-end, dan yang paling boros, proses pewarnaan rambut dan styling member yang kabarnya masing-masing seharga mobil. Di tengah krisis ekonomi Asia akhir 90-an, SM melakukan pertaruhan gila ini. Dan hasilnya, SIS menjadi girl group legendaris. Ini adalah bukti bahwa SM sudah kaya dan nekat sejak dulu. Tentu saja, kita tidak bisa melupakan The Uncrowned Royal, Blackpink dengan Pink Venom atau Kill This Love, dan BTS dengan On atau Yet to Come. Agensi mereka tidak pernah merilis angka resmi. Tapi melihat Lisa berani membayar setiap toko di jalanan Thailand untuk tutup demi MV Rockstar, kita bisa asumsikan budget mereka jauh melampaui daftar ini. Mungkin di angka 2 atau 3 juta dolar, siapa tahu. Tapi dari angka yang resmi tercatat di atas kertas, itulah daftar kita. Mana menurut kalian yang paling worth it? Apakah drama 20 menit T-ara? Atau kemegahan 600 orang G-idle? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk bedah K-pop lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong!